Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Finansial Teknologi, di mana kita pada pertemuan keempat ini kita akan membahas yang namanya regulasi finansial teknologi yang ada di Indonesia. Nah, untuk materinya sudah saya kirim di WhatsApp grup masing-masing nih, dan sudah ada di Siakat ya untuk link absennya. Jangan lupa absen melalui Siakat dan silakan berdiskusi melalui kolom live chat maupun WhatsApp grup yang sudah kita buat di masing-masing kelas. Baik teman-teman, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah finansial teknologi atau regulasi vintage di Indonesia. Di mana perlu kita ketahui bahwa regulasi finansial teknologi di Indonesia merupakan perkembangan teknologi digital yang tidak bisa dibendung karena memunculkan kemudahan bagi masyarakat dan menjamurnya perusahaan yang bergerak di bidang finansial teknologi. Jadi dari latar belakang tersebut ya, latar belakang tadi ya tumbuhnya perkembangan teknologi digital yang tidak bisa dibendung dan memunculkan kemudahan masyarakat dan menjamurnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finansial teknologi. Nah, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga keuangan di Indonesia, yaitu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya memulai memberlakukan peraturan mengenai keberadaan finansial teknologi. Nah, tadi ya teman-teman ya, tadi di Indonesia itu perkembangan digital yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Lalu di mana perusahaan-perusahaan sekarang sudah mengakses yang namanya finansial teknologi, mau tidak mau otoritas jasa keuangan sebagai yang memiliki wewenang dalam pengawasan lembaga keuangan di Indonesia itu memunculkan peraturan atau membentuk peraturan yang berlaku untuk finansial teknologi yang ada di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas regulasi vintage tersebut yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan teknologi informasi itu telah memasuki hampir semua sektor kehidupan dalam keniscayaannya untuk menghindari kemajuan teknologi dan penerapannya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, jasa keuangan seiring perkembangan teknologi informasi juga turut serta memanfaatkan untuk kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam transaksi bisnis. Belajar dari perkembangan teknologi informasi dan penerapannya dalam sektor keuangan dan negara lain akan menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha keuangan di Indonesia. Ya, tadi ya, dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, semua sektor kehidupan kita tuh sudah disusupi oleh vintage atau vintage teknologi. Jadi mau tidak mau ya kita benar-benar harus bersahabat dengan yang namanya teknologi. Kita benar-benar harus belajar, harus mengetahui ya perkembangan teknologi saat ini. Khususnya saat ini kita belajar bersama-sama mengenai finansial, berarti mengenai keuangan menggunakan teknologi. Lalu selanjutnya, nah, peraturan-peraturan tersebut sudah dirumuskan oleh OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Yang pertama yaitu nomor 77 POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMU BTI. Nah, di dalam POJK, jadi nanti kalau saya di sini mengatakan POJK, berarti teman-teman sudah harus tahu ya itu kepanjangan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Jadi POJK nomor berapa, POJK nomor berapa itu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangannya. Nah, di dalam POJK nomor 77 garing POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di sini diatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau bisa kita sebut vintage peer-to-peer lending atau P2P lending. Nah, pada intinya pada peraturan POJK nomor 77 01/2016 ini
ada tujuannya adalah untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana, keamanan data, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan teroris, stabilisasi sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan vintage. Nah, jadi OJK memunculkan peraturan POJK nomor 7701/2016 itu gunanya untuk apa? Berarti berguna untuk melindungi konsumen terkait tadi keamanan data, keamanan dananya, pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, terus stabilisasi sistem keuangan, sampai dengan pengelolaan perusahaan finansial teknologi itu sendiri. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat dari peraturan Bank Indonesia, tadi OJK sudah mengeluarkan peraturan nomor 77 POJK 01 2016, lalu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan PBI ya, atau biasanya kita singkat dengan PBI ya. PBI-nya adalah PBI nomor 18/40 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Nah, jadi di tahun 2016 ini sudah muncul finansial teknologi di mana dari BI, di mana dari OJK sendiri mengeluarkan peraturan-peraturan. Nah, ini untuk peraturan Bank Indonesia. Nah, PBI nomor 18/40 PBI 2016 ini di mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di bidang jasa sistem pembayaran baik dari sisi instrumen, penyelenggaraan, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Jadi, di PBI nomor 18/40 PBI 2016 ini Bank Indonesia itu mengatur tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan sistem pembayarannya, terus habis itu pemrosesan transaksinya bagaimana, itu diatur semua dalam PBI nomor 18/40 2016. Selanjutnya, ini ada peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan lagi. PBI, kalau tadi kita PBI nomor 16, kalau ini adalah PBI nomor 19/12 PBI 2017 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Berarti apa? Artinya dari tahun 2016 sampai dengan 2017 itu terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan penggunaan teknologi finansial. Sehingga Bank Indonesia itu membuat peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi finansial di tahun 2017. Nah, adanya PBI nomor 19/12 PBI 2017 ini tujuannya adalah untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, di mana adanya stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran yang efisien, lancar, handal, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sifatnya berkelanjutan dan inklusif dengan penerapan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Jadi PBI nomor 19/12 PBI 2017 itu hadir untuk menciptakan stabilitas moneter. Nah, ya, di mana transaksi keuangannya harus lancar, aman, handal. Di mana apabila transaksi keuangan menggunakan finansial teknologi itu lancar, efisien, handal, dan aman, berarti apa? Berarti itu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Maka Bank Indonesia itu memunculkan peraturan tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Nah, selanjutnya peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan tadi 2016 OJK sudah mengeluarkan peraturan ya. Lalu 2018 OJK mengeluarkan peraturan lagi, yaitu dengan POJK nomor 13 POJK 02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Nah, kalau kita lihat berarti ini apa? Berarti pertumbuhan dari 2016, 2017, dan 2018 ini memiliki pertumbuhan yang signifikan. Artinya apa? Artinya financial technology ini bertambah, adanya inovasi digitalisasi di sektor jasa keuangan. Nah,
Menurut POJK ini, penyelenggara bisnis finansial teknologi wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Jadi dulu itu sering ya teman-teman ya muncul yang namanya pembocoran data atau apa ya. Nah itu sebelum OJK ini hadir, peraturan ini mengenai ketersediaan data pribadi atau menjaga perusahaan finansial teknologi, di sini sudah diterangkan wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi. Itu berarti semuanya sudah diatur di dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 POJK 02 2018. Nah, adanya inovasi vintage ini kan dulu itu tidak semua lembaga keuangan yang berbasis teknologi itu di bawah OJK, tapi itu adalah lembaga keuangan yang legal ya. Tapi kalau kita mengikuti lembaga keuangannya atau kita installnya mungkin di aplikasi itu lembaga keuangannya yang tidak diawasi oleh OJK. Nah, kita menyebarkan data informasi kita kepada pihak ketiga, mereka bisa saja menyebarkan data-data kita ke pihak yang lainnya. Nah, karena itu memang tidak diawasi dan tidak diawasi oleh Bank Indonesia maupun tidak diawasi oleh OJK itu sendiri. Jadi teman-teman benar-benar harus berhati-hati ya dalam uh, memberikan atau memasukkan data teman-teman ke aplikasi-aplikasi untuk proses vintage atau digitalisasi saat ini. Teman-teman harus benar-benar paham apakah perusahaan tersebut itu diawasi oleh OJK dan di bawah naungan dari Bank Indonesia atau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang ilegal seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PBI 2016 tentang uang elektronik. Nah, tujuan dari adanya perubahan aturan ini itu memperluas penyelenggaraan layanan keuangan digital atau kita sebut dengan LKD, layanan keuangan digital. Nah, dengan adanya peraturan ini, pihak yang dapat menyelenggarakan LKD dalam mendorong peningkatan transaksi non-tunai melalui penggunaan uang elektronik itu dapat meningkat. Nah, dulu awal mula munculnya GoPay, dulu kan awal mulanya di GoPay ya teman-teman ya, itu sepertinya masyarakat kita itu belum familiar. GoPay, bagaimana cara kita bertransaksi dengan GoPay, bagaimana cara kita memasukkan uang kita ke dalam GoPay terlebih dahulu. Nah, dengan adanya peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PBI 2018 tentang uang elektronik ini, karena sudah di bawah naungan Bank Indonesia dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan dompet digitalnya atau e-walletnya. Seperti GoPay sudah lebih dulu ya, terus mungkin ada OVO, ada Tikes, ada Link Aja. Nah, seperti itu sudah semua itu sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 18. Nah, selanjutnya di peraturan POJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya, nomor 1 di tahun POJK 07 2013 itu mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Di pasal 2 itu dijelaskan mengenai prinsip dan perlindungan konsumen yang harus disediakan bagi konsumen, termasuk di dalamnya adalah konsumen dari finansial teknologi dalam penggunaan jasa keuangan. Jadi konsumen keuangan sektor jasa keuangan di sini bukan hanya sektor jasa keuangan yang offline saja, tapi yang online atau yang digital itu juga termasuk dalam kategori konsumen finansial teknologi dalam penggunaan jasa keuangan. Jadi itu sudah diatur ya, semua regulasinya itu sudah diatur baik itu OJK maupun dari Bank Indonesia. Nah,
Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, ini tadi di awal sudah sempat saya singgung juga ya mengenai perlindungan pribadi dalam sistem elektronik. Di mana data pribadi per orang itu tentunya harus disimpan, dirawat dan dijaga serta dilindungi kerahasiaannya. Berarti kita nggak tugas dan wewenang itu bukan hanya ada di OJK ataupun Bank Indonesia, tapi karena kita menggunakan financial technology, berarti kita menggunakan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dari Republik Indonesia. Itu juga berperan ya teman-teman ya di sini. Nah, itu adalah beberapa peraturan-peraturan financial technology. Tadi saya review lagi mulai dari awal ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 77/POJK 01 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lalu ada lagi Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Ada lagi Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 19/12 PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Lalu ada lagi mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 POJK 02 2018 itu mengenai inovasi digital di sektor jasa keuangan. Ada lagi Peraturan Bank Indonesia nomor 18 17 PBI 2016 tentang uang elektronik. Lalu ada POJK nomor 1 POJK 07 2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan. Selanjutnya ada peraturan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Itu diatur dalam nomor 20 2016 perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik ya. Nah, ini adalah selanjutnya kita akan membahas mengenai peraturan pemerintah. Nah, terdapat 3 peraturan baru yang perlu dijadikan perhatian para pelaku industri finansial teknologi di Indonesia. Nah, otorisasi jasa keuangan di sini kan OJK ini tugasnya adalah mengawasi sebagai pengawas ya. Itu sudah sepanjang tahun 2018 itu sudah mengeluarkan kurang lebihnya 38 peraturan mengenai finansial industri finansial teknologi. Nah, aturan-aturan baru tersebut itu mencakup beberapa sektor keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal hingga dana pensiun. Namun, di antara semua peraturan tersebut terdapat satu sektor yang tidak kalah penting untuk dicermati yaitu finansial teknologi. Jadi dari kurang lebihnya sampai 2018 ada 38 peraturan tadi. Nah, yang paling disorot adalah yaitu finansial teknologi. Nah, peraturan pemerintah. Yang pertama adalah tentang peraturan pemerintah. Kita akan membahas mengenai POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang equity crowdfunding. Nah, terus ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai inovasi keuangan digital, ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan. Nih. Nah, nih ya. Yang pertama kita mau memasuki yaitu peraturan pemerintah mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Equity crowdfunding. Nah, equity crowdfunding itu apa? Di pertemuan selanjutnya, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan namanya equity crowdfunding.
adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik yang bersifat terbuka. Nah, singkatnya apa? Singkatnya ini adalah praktek bisnis ini sama dengan saat perusahaan mencari pendanaan publik melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering atau IPO ya di bursa efek. Kalau yang kita sering dengar berarti IPO. Teman-teman sudah sering dengar bursa efek IPO yang ada di Bank Indonesia atau Bursa Efek Indonesia BII. Nah, itu biasanya adalah penawaran umum dalam pencarian saham ya. Nah, hanya saja kegiatan equity crowdfunding ini tidak perlu meminta persetujuan OJK terlebih dahulu dalam setiap penawaran saham kepada publiknya. Nah, di sini sehingga apa? Sehingga dari equity crowdfunding ini dianggap jauh lebih efisien dan fleksibel bagi badan usaha yang membutuhkan penambahan modal melalui penawaran saham. Jadi Bank Indonesia itu melalui peraturan pemerintahnya dia juga sudah mengatur melalui equity crowdfunding dengan IPO Initial Public Offering atau IPO ya, teman-teman ya. Ini. Dan di sini dari OJK sendiri itu sudah mengatur pokok-pokok aturan dari equity crowdfunding. Ini adalah beberapa aturan-aturan dari equity crowdfunding. Nah, yang pertama adalah jangka waktu penawaran. Mohon maaf ya teman-teman. Jangka waktu penawaran saham yang dilakukan penerbitan paling lama 12 bulan. Nah, kemudian total dana dihimpun melalui penawaran saham paling banyak 10 miliar. Nah, Bilet ini juga membagi pelaku yang terlibat dalam kegiatan bisnis equity crowdfunding menjadi 3 pihak, yaitu adanya penyelenggara, penerbitan saham, dan pemodal. Nah, itu terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi para pihak tersebut dalam terlibat dalam layanan urunan dana. Lalu yang ketiga adalah penyelenggara atau perusahaan vintage equity crowdfunding harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, penyelenggara harus berbadan hukum, perseorangan terbatas ataupun koperasi, dan penyelenggara juga harus memiliki modal disetor paling sedikit 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan. Jadi tidak semua perusahaan finansial teknologi itu dapat mengajukan aturan dari equity crowdfunding ini ya teman-teman. Di sini ada pokok-pokok aturan yang telah diatur oleh OJK. Nih, jangka waktu penawarannya terbit paling lamanya itu 10 bulan. Sebentar. Terus habis itu adanya pihak ketiga terdapat ketentuan khusus yang ada dalam kegiatan layanan undana. Terus setelah itu adanya harus memiliki izin dari OJK dan harus berbadan hukum miliar. Jadi kalau mau ada equity crowdfunding yang melalui teknologi ini benar-benar pokok
pencatatan ya. Nih. Nih mekanisme pencatatan. Di